Aura terlalu lemah, pedang menembus 9 misteri. Aku akan segera memasuki tingkat Dewa Pedang, kuil pedangku. Telah melindungi sekte pedang naga hijau selama 100 tahun. Hutang karma pada Ling Feng juga sudah terlunasi. Kamu. Xiao Wuyi. Hari ini kamu. Kok seperti anjing mati. Mau merebut posisi pangeran pedang dariku. Kamu pantas? Wahahaha. Enak. Wah, ternyata orang idiot. Ini jadi lebih mudah. Kalian berdua. Bawa dia ke kamar nona besar. Bak Pao. Su Qingsui, malam ini nama pelacurmu akan tersebar ke seluruh Jin Cheng. Kakak. Aku sedang bertapa untuk menembus level. Tak disangka dikhianati oleh si pencuri Liang Tian. Menjadi idiot selama 3 tahun. Dia yang menyelamatkanku. Bersatu dengan tubuh Gyokin yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Tidak hanya pulih dari luka. Bahkan langsung mencapai tingkat Dewa Pedang. Malah dapat berkah dari musibah. Ini upah kerjamu hari ini. Anggap saja tak pernah terjadi. Wah, Su Qingsui, ternyata kamu di sini. Wah, Su Qingsui, ternyata kamu di sini. Suyao, ternyata kamu yang mengatur di belakang. Oh, dia siapa? Jangan-jangan kamu dan dia. Wah, bukan karena ketahuan. Bersin aja? Kok malah marah? Su Qingsui, kamu juga tidak mau. Berita nona besar keluarga Su berselingkuh dengan pacarnya. Di malam sebelum pernikahan jadi headline Jin Cheng, kan? Wah, nanti pertunanganmu dengan pangeran pedang bisa berantakan. Kamu mau apa? Aku mau kamu melepaskan hak waris keluarga Su. Mimpi. Kalau begitu terpaksa aku. Kamu tidak idiot lagi? Melihat kamu adik Su Qingsui, pergi sekarang. Aku akan memaafkanmu. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Sepertinya tadi malam kamu dengan nona besar keluarga Su. Pelayanannya bagus ya. Ini seharusnya kamu bisa ambil upah jerih payahmu dan bersenang-senang. Tapi sekarang, mungkin biaya pengobatan pun tidak cukup. Potong tangan kakinya. Suyao, urusan kita berdua tidak perlu melibatkan orang lain. Su Qingsui, kamu ini siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Serang. Pedang energi. Kamu ternyata anggota sekte pedang naga hijau. Su Qingsui, jangan terlalu sombong. Hanya seorang murid sekte pedang naga hijau tidak bisa melindungimu. Tunggu saja, kita pergi. Aku tunggu. Panggil saja aku Xiao Wei. Xiao Wei, hari ini terima kasih ya. Tidak usah berterima kasih. Kamu menyelamatkanku, aku Xiao Wei. Pasti akan melindungimu seumur hidup. Jangan berhayal, ganteng. Terima kasih sudah menolongku, tapi kita hanya one night stand saja. Di kartu ini ada 5 juta, bawa uang ini dan tinggalkan Jin Cheng. Jangan pernah kembali lagi. Su Qingsui, aku sudah bilang akan melindungimu seumur hidup. Pasti bisa kulakukan. Pengawal naga menyambut kepulangan pemimpin kuil. Pengawal naga terlambat melindungi.
Mohon pemimpin kuil menghukum kami. Tidak apa, ini adalah takdirku. Aku sudah mencapai tingkat Dewa Pedang, tidak ada lawan di dunia ini. Selamat pemimpin kuil. Kamu tahu Su Kingsue? Lapor pemimpin kuil. Su Kingsue adalah putri sulung keluarga Su. Keluarga Su cabang kedua selalu mengincar posisi penerusnya. Jika bukan karena sekte pedang naga hijau, Pangeran Pedang Liang Tian yang bertunangan dengannya, grup Su sekarang mungkin sudah berganti pemilik. Liang Tian. Su Kingsue akan menikah dengannya? Bawahan tidak tahu, tapi sepertinya pernikahan politik memang cara terbaik untuk melindungi dirinya. Wanita milikku, Xiao Wei. Tidak perlu merendahkan diri pada orang lain. Kamu tidak perlu urusi ini, aku akan pergi ke keluarga Su sendiri. Sekte pedang naga hijau yang hebat, 3 tahun lalu kamu berhutang padaku. Sekarang saatnya membayarnya. Kalian sedang apa? Wah kakak Kingsue, kok tidak bersama? Kekesi jelapmu? Su Yao, mulutmu sebaiknya dijaga. Liang Tian, aku butuh penjelasan darimu. Penjelasan. Su Kingsue. Kamu siapa? Liang Tian, sebaiknya kamu sadar. Kamu adalah tunanganku, Su Kingsue. Ha, tunangan? Wah, kakak Kingsue. Saat kamu tidur dengan pria lain, kenapa tidak ingat? Kamu masih punya tunangan? Kamu, Hari ini marah-marah, apa semalam? Pria itu tidak memuaskanmu? Su Qingxue. Kamu adalah tunanganku. Tapi buru-buru lari ke pelukan pria lain. Kamu anggap aku Liang Tian apa? Liang Tian, ini sebenarnya salah paham. Hahaha, Su Qingxue. Kamu suka siapa, tidur dengan siapa? Aku tidak peduli. Aku Liang Tian tidak akan menikahi wanita yang tidak bersih. Tapi untuk wanita cantik, aku masih akan memberinya beberapa hak istimewa. Asal hari ini, kamu menurut dan merangkak ke sini. Memuaskanku. Pernikahan ini mungkin masih bisa terjadi. Dasar bajingan. Young Masterling, ayo kita masak. Wanita jalang ini di sini, sial. Oh ya, Swing Sui. Kapan kamu sudah berpikir jernih, bicara lagi denganku? Apa? Tunggu sebentar, aku segera datang. Parenti, ini adalah grup Su. Bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Cepat pergi. Aku datang mencari Su Kingsue. Cepat pergi, atau tidak akan aku maafkan. Banyak orang yang keluar masuk, kenapa mereka bisa masuk? Aneh, Mereka semua orang-orang kelas atas dengan jas dan dasi. Kamu siapa? dasar rendah. Tempat yang ingin aku Xiao Wei datangi. Belum ada yang bisa menghentikanku. Kamu cari masalah ya? Cepat panggil orang, ada yang buat masalah. Siapa? Jia. Semut kecil berani menghalangiku? Direktur Su, anak ini bilang datang mencari Anda. Tapi tanpa alasan melukai teman-teman kita. Xiao Wei, apa yang kamu lakukan? Omong kosong. Memutar balik fakta. Aku hanya memberimu pelajaran. Xiao Wei, ini perusahaanku. Aku tidak butuh kamu untuk mengurus karyawanku. Sudahlah, ikut aku masuk. Xiao Wei, bukannya aku sudah menyuruhmu pergi dari Jingcheng? Kenapa kamu bisa sampai di sini? Aku, Xiao Wei, pernah bilang akan melindungimu seumur hidup. Pasti akan kulakukan. Yang kamu sebut melindungiku adalah datang ke perusahaanku dan memukuli satpamku? Kamu salah paham. Sebenarnya aku bukan murid King Long Jiansong. Kamu tahu Jian Shendian? Tentu, Jian Shendian adalah organisasi paling misterius di Dakin. Dan ilmu pedang pemimpin Jian Shendian tak tertandingi sepanjang masa. Tak ada duanya di dunia. Benar. Aku adalah pemimpin Jian Shendian, sang dewa pedang tak tertandingi. Xiao Ye, kamu pikir aku, Su Kingsue, bodoh? Kalau mau menipu untuk mendapat kepercayaanku, tak perlu menulakan kebohongan yang penuh celah seperti ini. Aku tidak menipumu. Tapi faktanya, kamu hanya terus memberiku masalah. Xiao Ye, kalau kamu benar pemimpin Jian Shendian, bagaimana bisa kamu seperti orang bodoh yang dikirim ke kamarku? Di kartu ini ada 5 juta. Bukannya kamu bilang akan melindungiku? Ambil uang ini dan pergi dari Jingcheng selamanya. Itu balasan terbaik yang bisa kamu berikan padaku. Kamu takut Liang Tian akan membalas dendam, ya?
Kalau begitu, akan kuhancurkan King Long Jianzong dengan satu pedang. Xiao Wei, kadang-kadang aku benar-benar kagum dengan aktingmu. Kalau kamu ganti kostum, mungkin ada yang benar-benar mengira kamu pemimpin Jian Shendian. Tapi kamu benar. Aku memang tidak mau menikah dengan Liang Tian. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Su Kingsui, aku bilang akan melindungimu seumur hidup, dan pasti akan kulakukan. Kalau kamu tidak mau menikah dengan Liang Tian, akan kubantai King Long Jianzong. Xiao Wei, lepaskan aku. Sampai sekarang, kamu masih bicara omong kosong? Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Su Kingsui, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruha apa? 3 hari lagi. Kalau aku tidak bisa menghancurkan King Long Jianzong, aku akan pergi dari Jincheng. Dan tidak akan kembali selamanya. Tapi kalau dalam 3 hari aku berhasil menghancurkan King Long Jianzong, kamu harus menikah denganku. Kalau kamu benar-benar bisa melakukannya, aku menikahimu pun tak apa. Baik. Maka sepakat. 3 hari lagi, aku akan menghancurkan sekte pedang naga hijau. Kau menikah denganku. Bagaimana mungkin aku masih berharap pada pria seperti ini? Sungguh konyol. Hormat pada pemimpin kuil, kepala pengawal naga Jianglan. Bersama 36 bintang langit kuil pedang, menyambut kembalinya pemimpin kuil. Silakan ambil lencana dewa pedang. Corak naga berlapis emas dari besi meteor. Terakhir kali memegang lencana ini, sudah 100 tahun yang lalu. Oh ya Jianglan, usulmu menyelidiki gerakan sekte pedang naga hijau. Ada hasilnya? Sekte pedang naga hijau akan mengadakan pertemuan uji pedang. Di Villa Naga Hijau 3 hari lagi. Pangeran pedang sekte pedang naga hijau, Liang Tian, besok akan mewakili sekte pedang naga hijau ke keluarga Su untuk menyelesaikan upacara penandatanganan. Saat itu, semua sekte di wilayah selatan akan mengirim perwakilan. Kalau begitu sebarkan kabar bahwa pemimpin kuil pedang akan mengunjungi keluarga Su besok. Pemimpin, apakah Anda akan bertindak terhadap sekte pedang naga hijau? Sekte kecil seperti sekte pedang naga hijau tidak layak kuhancurkan. Mengunjungi keluarga Su hanya untuk memberikan hadiah besar pada Nona Su. Bawahan mengerti, akan segera mengatur. Kuil pedangku telah diam selama 100 tahun di dunia fana ini. Sudah saatnya mengingatkan. Pada sekte-sekte dan keluarga-keluarga ini, siapa sebenarnya penguasa dunia ini? Su Kingsui, bagaimana dengan proposalku sebelumnya? Sudah kau pertimbangkan? Mimpi kau. Su Kingsui, jangan tidak tahu terima kasih. Pangeran pedang sudi meminangmu yang sudah tak suci lagi. Itu adalah keberuntunganmu. Liu Qian, hari ini adalah upacara penandatanganan antara grup Su dan sekte pedang naga hijau. Akulah pemimpin grup Su. Siapa kau sampai berani duduk di sini dan bicara seenaknya? Denganku? Kau, Su Kingsui. Bagaimana kau berbicara pada ibuku? Wanita tak tahu malu. Jika ayahku di sini, bajingan sepertimu sudah lama diusir. Wah, Su Kingsui, kau benar-benar menganggap dirimu penting, ya? Tuan Liang Tian ada di sini. Kau masih berani lancang? Menarik. Su Kingsui, kau yang pertama berani seperti ini. Wanita yang berani bersikap begitu sombong di hadapanku. Hari ini aku masih mengatakan hal yang sama, jika kau melayaniku dengan baik. Pernikahan ini bisa saja tidak kubatalkan. Liang Tian, aku menyarankanmu untuk segera menguburnya itu jika kau tidak menikah. Jangan harap kau bisa menyentuhku, bahkan jika grup Su akan kehilangan dukungan dari sekte pedang naga hijau, itu tidak masalah. Kau Mengking Camku, sekte pedang naga hijau, sekte nomor 1 di wilayah selatan. Belum ada yang berani mengancamku di wilayah selatan. Sekte pedang naga hijau adalah segalanya di wilayah selatan, keluarga kecil seperti ini. Bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Hari ini aku akan menghabisi kau di sini. Siapa yang berani berkata apapun? Pertunangan dan mas kawin. Sudah cukup kuberi. Kau Su Ching Shue Meka. Jangan kau tidak tahu diri, ketiga pemimpin sekte telah tiba. Kau beruntung hari ini, orang penting itu juga akan datang. Kekuatan di balik orang penting itu, bahkan sekte pedang naga hijau pun sangat khawatir, keluarga Su harus menyiapkan penyambutan dengan standar tertinggi. Orang penting. Hanya sekedar upacara penandatanganan, tidak pantas. Untuk membuat ketiga pemimpin sekte wilayah selatan muncul. Acara utama hari ini dimulai. Bukan untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Su. Karena tokoh yang dihormati oleh Liang Tian bersedia merendahkan diri ke keluarga Su, itu kehormatan bagi keluarga Su. Jika bisa mendapatkan bantuan dari tokoh itu, sekte pedang naga hijau bisa langsung melesat menjadi sekte terbesar nomor 1 di wilayah selatan. Saat itu keluarga Su juga bisa menjadi keluarga terbesar di wilayah selatan. Suyo, cepat sambut tokoh penting itu, Su Kingsui.
Kau sebaiknya bersikap baik, jangan sampai membuat tokoh penting itu marah dan menyeret keluarga Su ke dalam masalah. Keluarga Su yang hebat, benar-benar membuka mataku. Pemimpin kuil, penguasa wilayah selatan Huonansen, bersedia menyerahkan harta karun wilayah selatan hanya untuk meminta petunjukmu. Huonansen. Ya, selama Anda bertapa dan menyepi. Selalu Huonansen, yang mengurus segala urusan dunia kultivasi wilayah selatan. Bisa dibilang cukup berusaha keras. Berusaha keras memang, tapi wilayah selatan ini tidak dikelola dengan baik olehnya. Kalau begitu bawahan ini akan menolaknya. Sudahlah. Kalau sudah ada niat, panggil dia ke sini. 10 menit lagi, aku ingin melihatnya di acara penandatanganan keluarga Su. Kalau tidak, dia Huonansen akan terkenal di wilayah selatan. Akan menjadi terkenal di wilayah selatan. Bawahan mengerti, tapi acara penandatanganan ini sudah dimulai setengah jam yang lalu. Apakah Tuan belum masuk? Jika aku tidak datang, siapa yang berani memulai? Dulu dia Liang Tian menyergapku. Membuatku bodoh selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membuat Liang Tian menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sekte yang dia banggakan, hancur oleh satu tebasan pedangku. Asalkan pemimpin kuil setuju, bawahan akan segera memimpin orang-orang menghancurkan sekte pedang naga hijau itu. Tidak perlu. 3 hari lagi di pertandingan pedang. Aku akan bertindak sendiri. Hari ini, kita datang untuk memberikan hadiah kepada Su Qingsui. Apakah hadiahnya sudah siap? Pasukan naga suci sudah siap dengan hadiahnya, hanya menunggu perintah Tuan. Waktunya hampir tiba. Saatnya kita muncul. Jah. Tolong tunjukkan undangan. Kamu? Iriao, kamu kenal orang ini? Masalah terakhir kali belum sempat kita selesaikan. Tak disangka kamu malah datang sendiri. Dia adalah orang yang berselingkuh dengan Su Qingsui, si bodoh itu. Dengan sedikit kemampuan, dia berani bicara sombong, melukai 2 bodyguard keluarga Su. Menyelesaikan masalah? Aku sudah bilang. Kalau kamu bukan adik Su Qingsui, apakah kamu pantas berdiri di sini dan bicara denganku? Bocah, aku sarankan jangan terlalu sombong. Hari ini adalah acara penandatanganan keluarga Su dengan sekte pedang naga hijau. Sang pendekar pedang saat ini ada di keluarga Su, dan ada seorang tokoh misterius yang akan datang. Jika kamu membuat masalah sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri, bocah. Aku kasih kamu kesempatan, sekarang berlutut. Minta maaf kepada Yao Yao, dan menghilangkan kemampuanmu sendiri. HMPH, aku akan memaafkan nyawamu. Berlutut? Kamu pantas? Haha. Aku sudah memberimu kesempatan. Jika sang pendekar pedang tahu kamu berselingkuh dengan tunangannya, nyawamu mungkin akan berakhir di sini. Sebenarnya Liang Tian masih punya 2 hari untuk hidup. Tapi jika dia nekat mencari kematian, aku tidak keberatan mengantarnya lebih cepat ke 6 jalan reinkarnasi. Wah, besar sekali mulutmu. Hanya murid biasa dari sekte pedang naga hijau. Berkata kasar menghina pewaris pedang, dasar anak kecil. Kau sendiri yang mencari mati. Potong kedua kakimu, lalu lempar keluar dari keluarga Su. Siapa yang berani? Tahukah kalian siapa dia? Wah, dari mana kau menemukan aktor seperti ini? Atau mungkin kau yang memeliharanya? Aku adalah putri kedua keluarga Su, berani-beraninya kau memukulku. Siapa yang menghina pemimpin kuil pedang suci, dosanya pantas dihukum mati. Kuil pedang suci. Kapan ada sekte seperti ini di wilayah selatan? Kau mengarang dusta seenaknya, berani-beraninya bersikap lancang di sini. Bodoh. Kuil pedang suci yang disebutkan wanita itu benar-benar ada. Apa? Kuil pedang suci adalah kekuatan paling misterius di Qin besar. Selama ribuan tahun, selalu menjadi yang teratas di antara semua sekte. Bahkan penguasa wilayah selatan, Huonansen, ketika berhadapan dengan kekuatan sebesar ini, hanya bisa tunduk dan patuh. Dan aku dengar, orang penting yang datang hari ini berasal dari kuil pedang suci. Su Yao, sepertinya keluargamu tidak semuanya sebodoh dan seceroboh dirimu. Kau. Yao Yao, jangan khawatir. Meskipun orang penting itu akan muncul di keluarga Su hari ini, tapi pasti bukan anak ini. Membawa aktor entah dari mana, berani-beraninya berpura-pura menjadi orang penting kuil pedang suci. Kau pikir aku setuju, idiot? Sebenarnya aku bisa dibilang penyelamatmu. Jika bukan karena aku menemukanmu di pinggir jalan hari itu, sampai sekarang, kau mungkin masih jadi orang bodoh. Bodoh yang tak tahu apa-apa.
Lambang pedang suci ada di sini. Lambang pedang suci ada di sini. Mungkinkah dia benar-benar orang kuil pedang suci? Tidak mungkin, bukankah dulu dia idiot? Ukiran naga emas mengalir. Sama seperti kabar yang beredar, token ini sepertinya asli. Xiao Wei, kenapa kau di sini? Sudahlah, ikut aku masuk. Su Qingsui, dia adalah... Kamu yang aku, Su Qingsui, undang. Apakah perlu melaporkannya kepadamu? Mungkinkah dia benar-benar orang kuil pedang suci yang teratas di antara semua sekte? Kakak, kau tidak waras ya? Aku juga merasa aneh, anak ini. Tidak terlihat seperti orang kuat, tapi lambang pedang suci itu. Bagaimana mungkin? Lempeng pedang suci? Itu pasti palsu. Pemalsuan. Ya, coba pikirkan. Jika dia benar-benar orang dari kuil pedang, orang yang begitu tinggi kedudukannya, bagaimana mungkin dia membiarkan Su Qingsui bersikap tidak sopan seperti itu? Pasti dia hanya pura-pura, sok jagoan. Kamu benar. Dia hanya orang yang kamu temukan di jalan. Orang bodoh belaka. Benar sekali. Hanya dalam 2 hari, tiba-tiba dia bisa menjadi orang penting. Siapapun yang punya sedikit akal, tidak akan percaya pada hal-hal yang aneh seperti ini. Jadi, pasti kita terpengaruh oleh aura intimidasinya, sehingga dia bisa lolos kali ini. Ayo kita ikuti mereka. Hari ini adalah hari penting. Bagi keluarga Su, jangan biarkan orang bodoh itu membuat masalah di keluarga kita. Xiao Wei, jangan keterlaluan. Qingsui, apa maksudmu? Kamu masuk ke perusahaanku, memukul sapangku, itu sudah keterlaluan. Sekarang kamu bahkan membuat masalah di rumahku. Apa kamu tahu hari ini hari apa? Tahu, kan? Ini adalah hari penandatanganan kontrakmu dengan kuil pedang. Kalau kamu tahu, itu bagus. Apa? Kamu ngomong apa sih? Apa aku salah ngomong? Apa kuil pedang? Hari ini adalah hari penandatanganan kontrak. Keluarga Su dengan sekte pedang naga hijau. Oh, jadi itu sebabnya kamu berpura-pura jadi orang kuil pedang di depan pintu. Membawa plakat palsu untuk menipu orang. Rupanya kamu hanya pura-pura, sok jagoan. Xiao Wei, kamu bilang akan melindungiku. Ternyata hanya main-main seperti anak kecil. Qingsui, aku tidak pernah membohongimu. Plakat itu benar-benar adalah token pedang dewa, dan aku benar-benar adalah pemimpin kuil pedang. Dewa pedang tak terkalahkan. Xiao Wei, kamu benar-benar keterlaluan. Permainan anak kecil seperti ini bisa menipu Su Yao dan Su Yu. Tapi apakah bisa menipu Liang Tian? Aku beritahu kamu, pangeran pedang sekte pedang naga hijau, Liang Tian, sekarang ada di ruang jamuan ini. Lalu apa? Xiao Wei, kamu adalah orang yang diusir oleh sekte pedang naga hijau 3 tahun lalu. Apa kamu berarti Liang Tian tidak ingat pada orang kecil sepertimu? Entah itu sekte pedang naga hijau atau sekte pedang naga merah. Tidak ada yang bisa menahan satu pedangku, Xiao Wei. Xiao Wei, aku benar-benar muak denganmu. Kalau kamu ingin mati, silakan, tapi jangan libatkan keluargaku. Lalu apa? Xiao Wei, kamu yang sekte pedang hijau jahat, kaum buangan yang dicampakkan. Kamu mengenal Liang, lupa akan preman kecil sepertimu. Entah itu sekte pedang naga hijau atau merah. Tak ada yang sanggup hadapi satu tebasan Xiao Wei. Xiao Wei, aku muak denganmu. Mau mati silakan, tapi jangan libatkan keluarga Su. Ayo kita beri tepuk tangan untuk sang aktor Oscar. Xiao Bujeja, harus diakui. Aktingmu memang hebat, hampir saja aku tertipu. Diusir sekte pedang naga hijau, diceraikan keluarga Shen. Kakak Qingsui, kalau kamu tidak cerita, kami takkan tahu latar belakangnya. Aku ketawa karena kamu sok tahu. Dia tolol tak berakal. Wah, takut sekali. Beresiko kakimu patah, percaya? Su Yu, dia tamu undanganku. Siapa berani sentuh dia? Su Qingsui, kamu yakin mau lindungi dia? Aku penerus keluarga Su, ayah sakit koma. Di rumah ini akulah yang berkuasa. Penerus? Hah, Su Qingsui, sadarlah. Alasanmu masih bisa tinggal di keluarga Su cuma karena wajahmu yang cantik bisa menyenangkan Tuan Jianzi. Kalau dia lihat pria hidung belangu ini, apa reaksinya? Dia akan berlutut padaku. Su Qingsui, pacarmu ini lucu banget. Kemampuanmu ngibul ini di seluruh selatan. Tak ada tandingannya. Xiao Wei, diam sedikit. Su Yu, kamu juga mundur. Akulah penguasa keluarga Su. Dia cuma buangan sekte pedang naga hijau. Angkat sepatu Tuan Jianzi pun tak layak. Berdasar apa kau bela dia? Oh, aku paham. Mungkin dia sudah puasin kamu sampai tak rela lepas. Siapa yang berisik di ruang tamu? Ada apa? Bu, mereka. Yao Yao, kenapa? Siapa yang pukul? Bu, dia yang pukul Yao Yao. Dia ancam bilang kalau masih tidak hormat, dia akan bunuh Yao Yao. Su Qingsui, wanita pengkhianat. Cuma bisa goda lelaki di luar, bawa pulang ke rumah. Keluarga Su tak butuh anak sepertimu. Berani pukul aku? Kau tahu aku siapa? Jianglan, dia ibu tiri Su Qingsui. Tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Su Qingsui. Sudahlah, kami datang hari ini untuk memberikan hadiah. Baru biasa apa? Carol Yun, sungguh tidak tahu aturan. Ini adalah rumahku, bukan tempat kalian berbuat semaunya. Su Qingsui, kamu, baiklah, kejadian hari ini harus memberikan penjelasan padaku. Memberikan penjelasan padamu? Sungguh lucu. Benar-benar seperti ibunya. Pasti ada anaknya.
Mau aku memberikan penjelasan pada kalian, ya? Baiklah, hari ini kalian berdua harus mendengarkan baik-baik. Kejadian hari ini harus memberikan penjelasan padaku. Memberikan penjelasan padamu? Sungguh lucu. Benar-benar seperti ibunya. Pasti ada anaknya. Mau aku memberikan penjelasan pada kalian, ya? Baiklah, hari ini kalian berdua harus mendengarkan baik-baik. Dia bersekongkol dengan orang luar. Menggerogoti grup Su, ini tidak setia. Menyebabkan ayahnya sakit parah dan koma, ini tidak berbakti. Hari itu di hotel, rencana jahatnya terbongkar, dia ingin mencelakai aku. Ini tidak berperi kemanusiaan. Memberi obat agar Su Kingsue kehilangan keperawanan. Ini tidak adil. Anakmu tidak setia, tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan, tidak adil. Inilah penjelasan yang kuberikan padamu. Aku, Xiao Wei, mengikuti hukum sebab akibat. Semua yang dilakukan anakmu adalah akibat perbuatannya sendiri. Baik, baik, baik. Sudah bertahun-tahun, ini pertama kalinya. Berani mengganggu keluarga Su. Kalian begitu lancang dan sombong. Jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan baik. Orang-orang, hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari rumah Su. Berdua, aku ingin lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah bertemu Tuan Jianzi. Ikut aku ke ruang jamuan. Aku akan meminta Tuan Jianzi untuk membela keadilan keluarga Su. Ayo! Xiao Wei, kali ini kamu benar-benar membuat masalah besar. Bahkan Liang Tian datang pun aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak apa-apa. Bahkan ayahnya, Inong Jianzun datang. Hanya bisa berlutut dan memohon padaku. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Ikut aku masuk. Aku ingin lihat. Seorang Jianzi biasa, seberapa besar keberanian yang bisa mereka berikan. Tuan Jianzi, Yao Yao dipukul. Apa? Ada anak liar tidak tahu dari mana. Gagal mengejar Su Kingsue, lalu datang membuat keributan di rumah Su. Pria itu sangat sombong dan lancang. Tidak hanya melukai para pengawal keluarga Su, tapi juga memukul ibu dan Yao Yao. Siapa yang berani? Hari ini adalah upacara penandatanganan antara King Long Jianzong dan keluarga Su. Berani membuat keributan di sini. Benar-benar tidak menghargai King Long Jianzong dan 3 sekte besar. Sama sekali. Tuan Jianzi, dan dia juga bilang. Bilang jika kamu bertemu dengannya. Katakan. Katakan kau akan bersujud padanya, bahkan jika ayahmu sang pendekar pedang naga hijau datang, dia hanya akan memohon ampun. Berani sekali. Di seluruh wilayah selatan. Belum ada yang berani meremehkan sekte pedang naga hijau. Di mana dia? Aku ingin melihat. Siapa yang memberinya keberanian? Aku sendiri adalah keberanian terbesar. Orang gila macam apa ini? Berani lancang di hadapan Tuan Jianzi. Di wilayah selatan, belum pernah ada yang berani tidak menghormati Tuan Jianzi. Tuan Jianzi adalah dia. Dia adalah Su Kingsue. Kekasih gelapnya di luar, ternyata kau. Kau yang melukai Nona Su? Liang Tian, dengarkan aku, hari ini sebenarnya hanya sebuah kesalahpahaman. Daiem Su Kingsue. Aku sudah memberimu muka, jangan kau tidak tahu diri. Jangan lupa, siapa tunanganmu sebenarnya. Kingsue, aku Xiao Wei, apa yang kukatakan pasti kulakukan. Setelah hari ini, di seluruh wilayah selatan, tak akan ada lagi yang berani menyentuhmu. Lekeup, nanti malam kubicarakan lagi denganmu. Hei anak muda, aku tanya sekali lagi, kau yang melukai Nona Su? Hei anak muda, aku tanya sekali lagi. Kau yang melukai Su Yao? Aku hanya mewakili keluarga Su, mewakili Su Kingsue. Untuk menghukummu, wanita tak tahu malu, tak setia, dan tak tahu terima kasih ini. Orang gila macam apa ini? Berani lancang di hadapan Tuan Jianzi. Di wilayah selatan, belum pernah ada yang berani tidak menghormati Tuan Jianzi. Baik, baik, kau berani, jadi aku memutuskan. Hari ini memberimu kesempatan, asal kau bersujud di sini. Dan membungkuk 3 kali pada semua yang hadir. Aku Liang Tian hari ini, akan membiarkanmu hidup. Kalau begitu, aku juga memberimu kesempatan, berlututlah di hadapanku. Aku hari ini akan meninggalkan jenazahmu utuh. Orang ini gila ya? Benar-benar menganggap dirinya penting. Bahkan penguasa wilayah selatan Huo Nansen datang. Tidak akan berani berkata begitu. Kau siapa? Berani lancang di hadapanku? Kau belum tahu siapa orang ini kan? Dia adalah ketua sekte nomor 1 di wilayah selatan, Jianzi Liang Tian, dari sekte pedang naga hijau. Ayahku sang pendekar pedang, naga hijau, sudah mencapai tingkat dewa. Di wilayah selatan sudah tak terkalahkan, dan aku mempelajari pedang selama 30 tahun, juga termasuk yang terkuat di wilayah selatan. Hari ini, yang benar itu orang yang dateng Huonansen. Nggak bakalan bikin gue berlutut di sini. Terus ini, cukup buat lo sogo gue? Perintah Dewa Pedang di sini. Cultivator da King, Sepad Berlutut. Perintah Dewa Pedang apaan tuh? Kok lo nggak tahu? Itu simbol status ketua kuil Dewa Pedang. Kuil Dewa Pedang adalah organisasi paling misterius di Dakin kita. Sejak 10.000 tahun lalu udah jadi nomor 1 di antara sekte-sekte. Dewa Pedang tanpa tanding dari kuil Dewa Pedang mendekati penyempurnaan. Tinggal selangkah lagi. Karena perintah Dewa Pedang ada di tangannya.
Berarti dia emang ketua kuil Dewa Pedang. Xiao Wuye, lo emang gak takut mati ya? Lo cuma murid buangan pendekar pedang naga hijau, mantu sampah keluarga Shen. Berani-beraninya bawa token palsu. Ngaku-ngaku jadi dewa pedang tanpa tanding, WKWKWK. Gue ngerti kenapa mukanya familiar banget, ini kan. Si murid buangan dari sekte pedang naga hijau, Xiao Wuye. Datang ke sini hari ini. Apa mau minta balik ke sekte pedang naga hijau? Gue juga baru ingat. Dia itu si sampah yang dulu diusir dari sekte pedang naga hijau. Gue kira siapa, ternyata cuma badut. Gak nyangka akhirnya cuma jadi bahan tertawaan. Xiao Wuye, jangan-jangan lo beneran ngira gue bakalan ketipu sama lo? Para hadirin semua, saya beruntung pernah dibimbing oleh dewa pedang tanpa tanding. Dikasih jiwa pedangnya, bahkan pedang dewa hidupnya. Pedang naga dewa, ditinggalin di sekte kita jadi harta karun. Dewa pedang tanpa tanding adalah guru saya Liang Tian. Tanpa beliau, nggak bakalan ada Liang Tian yang seperti sekarang. Hari ini saya adakan acara bukan cuma buat tanda tangan dengan keluarga Su, tapi juga untuk sambut dan hormat pada guru saya. Dan lo, Xiao Wuye, bawa token palsu berani ngaku jadi dewa pedang tanpa tanding. Lo anggap semua orang di sini bodoh? Konyol banget, tolol banget. Xiao Wuye, tipu daya lo udah dibongkar sama Tuan Jianzi, masih bisa ketawa? Kayaknya muka lo udah nggak dianggap. Liang Tian, lo bilang gue pernah ngebimbing lo. Tapi gue nggak ingat pernah nerima murid brengsek kayak lo. Hahaha, pada lihat nih, si bebek mati masih sok keras. Xiao Wuye, lo emang nggak kenal bahaya ya? Lo harus bersyukur. Gurunya Tuan Jianzi, dewa pedang tanpa tanding, nggak ada di sini. Kalau dia tahu lo pakai namanya buat nipu, lo bisa mati nggak tahu gimana caranya. Dia pantas dikalahkan langsung oleh dewa pedang? Hengkewol, Liang Tian, apa maksudmu? bukan urusanmu. Xiao Wuye pura-pura jadi dewa pedang. Patahin kakinya, serot dia keluar. Hadiah dari kuil pedang sudah datang, Nona Su silakan terima. Ini semua artefak kelas 9? Aku ingat. Harta karun klan naga harimau cuma kelas 6. Hadiah sebanyak ini, semua untukku? Kenapa kamu pikir hadiah ini untukmu? Bukan untukku? Masa sih? Untuk si Halang Swinswe? Nona Su, maaf hadiahnya sederhana. Semoga tidak keberatan. Ini semua untukku? Maksudmu, kau dua pedang? Kau yang kirim hadiah ini? Emang siapa lagi? Selain aku, siapa di sini? Yang sanggup kasih hadiah seperti ini? Hoh, bocah Shokyogo. Kalau memang mampu kasih hadiah, mana mungkin diusir dari klannya naga hijau. Kalau memang mampu, mana mungkin pura-pura gila dan nikah masuk keluarga Shen. Lalu diusir. Kalau memang mampu, kenapa di akhir tanda tangan tak ada nama Xiao Wuye? Ha! Kurasa, hadiah ini jelas untuk Yao-Yao kami. Yao-Yao kami jodohnya Pangeran Pedang. Dan Pangeran Pedang murid kesayangan Dewa Pedang. Jadi hadiah ini dari Dewa Pedang untuk keluarga Su. Sebagai mas kawin, diberkati Pangeran Pedang, Su Yao sangat beruntung. Suyao, kau tak tahu malu. Aku, Su Kinsue, walau tak mau menikahi Liang Tian. Tapi pertunangan kita belum batal, Su Yao. Kau berselingkuh dengan tunanganku. Terang-terangan jadi pelakor. Soal tak tahu malu. Siapa yang lebih darimu? Jangan asal bicara, omong kosong tanpa bukti. Sui, sejak kau berselingkuh dengan Xiao Wuye, pertunangan kita sudah berakhir. Kalau tidak, kenapa Dewa Pedang kirim hadiah sebanyak ini? Untuk Yao-Yao hari ini? Aku sekarang paham, Su Kinsue. Kau sampah keluarga. Seling kejauhan. Balik tuduh dan fitnah Yao-Yao. Hati kamu benar-benar kejam ya. Omong kosong. Faktanya sudah jelas di depan mata, kamu masih mau membela diri? Atau kamu meragukan hadiah dari Dewa Pedang tak terkalahkan ini? Dia salah memberi hadiah. Faktanya sudah jelas di depan mata, kamu masih mau membela diri? Atau kamu meragukan hadiah dari Dewa Pedang tak terkalahkan ini? Dia salah memberi hadiah. Yang berbicara omong kosong itu kalian kan? Jujur saja. Aku benar-benar kagum, sampai segitunya kalian tidak punya malu. Wah, kami tidak seperti orang tertentu yang berebut harta warisan. Sampai tega meracuni ayah kandung sendiri. Sudah lama ada kabar burung. Kepala keluarga Su diracun. Ternyata benar. Keluarga Su kan termasuk keluarga terhormat,
Kok bisa punya anak perempuan tidak berbudi seperti ini? Suyao, jangan asal menuduh. Jangan takut, ada aku di sini. Xiao Wuye, jangan bikin ribut dong. Ini urusan keluarga Su, aku yang akan menyelesaikannya. Nona Su, bagaimana kamu mau menyelesaikannya? Ah, Nona Su, harap tenang. Ada pemimpin kuil di sini. Malam ini, semua yang menghina kamu tidak akan luput. Suyao, kamu yakin mau mengambil hadiah-hadiah untuk Nona Su King Sue ini menjadi milikmu? Xiao Wuye, lebih baik kamu jangan keras kepala. Ini mahar dari Dewa Pedang tak terkalahkan untukku. Apa hubungannya denganmu? Baik, kalian sudah memutuskan untuk menanggung konsekuensinya. Nanti jangan menyesal ya. Baik. Karena kalian sudah memutuskan untuk menanggung konsekuensinya, maka nanti jangan sampai menyesal ya. Terus, Xiao Wuye, selain bisa bicara besar di sini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Liang Tian, kalau aku bunuh kamu dengan satu pedang, membuatmu mati tanpa penjelasan, itu terlalu mudah untukmu. Dengan kemampuanmu, kamu ini siapa? Cuma mantan murid sekte pedang naga hijau yang diusir. Bisa bunuh aku? Jangan buru-buru. Aku Xiao Wuye selalu memperhatikan sebab akibat. 1 menit. Jika dalam 1 menit, penolongmu belum muncul, maka hari ini, kamu benar-benar harus mati. Hahaha, sudah di ujung tanduk masih berlaga. Xiao Wuye, kalau kamu main film komedi, pasti laris banget tuh. Baik, Kalau begitu kita tunggu 1 menit saja, nanti. Bagaimana kamu akan melanjutkan memainkan sandiwara ini? Xiao Wuye, jangan melawan lagi hari ini. Kamu menggakokin upakara panandatangananku, menggina dua pedang wushuang. Hari ini hanya dengan membunuhmu, aku bisa memberikan penjelasan kepada sekte-sekte di wilayah selatan. Memberikan penjelasan kepada Dewa Pedang Wushuang, kuil pedang, kalian semua bilang. Apa yang kukatakan benar? Liang Tian. Sudah cukup kata-kata terakhirmu? Kamu masih menunda waktu di sini, apakah masih menunggu seseorang? Untuk menyelamatkanmu, aku beritahu kamu. Hari ini keluarga Su ada aku, King Long Jianzong, Jianzi Liang Tian yang berjaga. Dan juga 3 sekte besar wilayah selatan. Zi Fengge, Long Huzong Tai Suan Men, hari ini. Bahkan dewa pun datang. Tidak akan bisa menyelamatkanmu, kamu juga harus mati di sini, itu yang kukatakan. 3, 2, 1. Yang Mulia Huonan Sen dari wilayah selatan tiba. Kamu masih menunda waktu di sini, apakah masih menunggu seseorang? Untuk menyelamatkanmu, aku beritahu kamu. Hari ini, keluarga Su ada aku, King Long Jianzong, Jianzi Liang Tian yang berjaga. Dan juga 3 sekte besar wilayah selatan, Zi Fengge, Long Qizong Teixuanmen. Hari ini, bahkan dewa pun datang. Tidak akan bisa menyelamatkanmu, kamu juga harus mati di sini, itu yang kukatakan. 3, 2, 1. Yang Mulia Huonan Sen dari wilayah selatan tiba. itu adalah orang penting di wilayah selatan kita. Bahkan King Long Jianzun datang, harus menghormatinya. Hanya sebuah upacara penandatanganan, bisa memunculkan orang kuat seperti ini. Yang Mulia Huo. Xiao Wuye, bahkan Yang Mulia dari wilayah selatan datang. Aku lihat kamu, sampai kapan bisa bertahan, apa yang terjadi? Yang Mulia Huo, hari ini seharusnya adalah upacara penandatanganan dengan keluarga Su. Anak ini datang tanpa diundang, tidak hanya melukai pengawal keluarga Su, tapi juga melukai putri keluarga Su. Oh, ada hal seperti ini? Anak ini sangat arogan, membawa token palsu. Berulang kali menghina keluarga Wen, juga menghina Dewa Pedang. Anak ini masih ingin mengaku sebagai penerima hadiah lamaran dari Dewa Pedang. Benar-benar arogan, hari ini dosanya pantas dihukum mati. Jika membiarkan anak itu terus berbuat onar, sampai mengganggu orang itu, Maka seluruh wilayah selatan akan terkena imbasnya. Bagus, tidak menyangka, sebuah upacara penandatanganan kecil. Bisa kalian buat begitu seru, kalian sangat berani. Tuan Yang Mulia, Anda tidak tahu, Xiao Wuye ini ternyata adalah murid buangan dari sekte pedang naga hijau kami. Karena bertahun-tahun latihan, tapi tidak ada kemajuan. Dia diusir dari sekte. Beruntung saya kenal Dewa Pedang Wushuang. Diberi petunjuk sampai bisa mengenalinya. Kalau tidak, hari ini dia palsukan token, sewa 2 pemain, bukan tidak mungkin. Kita semua tertipu. Xiao Wuye. Hari ini Tuan Yang Mulia juga datang. kamu masih tidak cepat berlutut? Lutut dan sujud minta maaf. Mungkin nyawamu bisa diselamatkan. Xiao Wuye, Tuan Yang Mulia adalah penguasa wilayah selatan. Cepat minta maaf, mungkin masih ada harapan hidup. Minta maaf? Menurutku, yang harus berlutut minta maaf adalah dia. Xiao Wuye, aku lihat kamu benar-benar gila. Berani menghina Tuan Yang Mulia. Kita menjauh darinya. Xiao Wuye, kamu cari mati sendiri. Jangan sampai marahkan Tuan Yang Mulia dan libatkan keluarga Su kami. Hari ini kamu sudah menghina semua orang di sini.
Kesempatan hidup diberikan, kamu tidak mau. Malah memilih jalan kematian, tidak ada yang halangi. Lucu, Liang Tian. Kamu harus berterima kasih pada Tuan Yang Mulia, kalau tidak dia datang. Aku takut kau sudah berada di jembatan. Apa maksudmu? Huo Nansen, lihat aku, kenapa tidak menyembah? Bocah ini jadi gila ya? Dia tidak hanya tidak sopan pada Tuan Pedang, bahkan tidak hormat pada Tuan Yang Mulia. Hina Tuan Yang Mulia, kamu pasti mati. Huo Nansen wilayah selatan, memberi hormat pada Dewa Pedang. Apa Tuan Yang Mulia? Kenapa Anda begitu? Jia, hanyalah seorang murid buangan dari sekte pedang naga hijau. Time. Liang Tian, dia adalah penyelamatmu. Huo Nansen, kalau kamu terlambat 1 detik, Liang Tian sudah jadi mayat. Huo Nansen wilayah selatan datang terlambat, mohon. Dewa Pedang mengampuni. Ini bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Penguasa wilayah selatan malah minta maaf padanya? Tuan Yang Mulia tidak usah sungkan, datangnya tidak terlambat. Tuan Yang Mulia sibuk, bahkan mau menemui saya. Jiang Lan, yang juga terjebak, mengatakan bahwa Anda telah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun. Benar sekali. Dewa Pedang, ampunilah saya. Ampunilah. Kamu penguasa wilayah selatan, apa salahnya? Apakah kamu bersalah karena pakaianmu rapi, atau bersalah karena diantar mobil mewah? Atau mungkin bersalah karena tidak bersujud saat melihatku? Kusuruh kamu menemuiku, tapi malah bikin acara besar-besaran. Kamu, Huo Nansen, semakin lama semakin sombongnya. Sudah berada di hadapanku, tidak hanya tidak bersujud, tapi juga membiarkan seorang algojo kecil berbicara seenaknya. Apa maksudmu? Apa menurutmu ini lucu? Atau setelah 100 tahun tidak bertemu? Di matamu, Huo Nansen, aku sudah tidak ada lagi? Tidak, bawahan tidak berani. Aku tidak membunuhmu karena ada urusan sebelumnya. Aku tidak ingin menimbun terlalu banyak karma, tapi hari ini jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan, karma mereka akan jatuh di kepalamu. Baik, bawahan mengerti. Bangunlah. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya seorang murid buangan dari sekte pedang naga hijauku. Diam kau, Tuan Huo, jangan tertipu olehnya. Dia hanya seorang murid buangan dari sekte pedang naga hijauku. Aku bilang diam. Huo Nansen, jika seseorang merampas hadiah untuk kuil pedang, menurutmu bagaimana karma itu seharusnya dihitung? Tentu saja, akan dihapuskan dari wilayah selatan. Apa? Tidak, hadiah-hadiah ini semua diberikan oleh Dewa Pedang Wushuang kepadaku. Wanita durhaka yang berzina, tak tahu malu. Perbuatan mesummu dengan Liang Tian. Siapa di seluruh wilayah selatan yang tidak tahu? Kau Piker. Dewa Pedang Wushuang tidak tahu kejadian burukmu? Alasan tidak ada yang membongkar, hanyalah karena sekte-sekte di wilayah selatan ini. Selama ratusan generasi, takut pada sekte pedang naga hijaumu. Coba lihat dirimu di cermin, lihat apa dirimu sebenarnya. Hadiah dari Dewa Pedang Wushuang, pantaskah kau menerimanya? Huo Nansen, kau dengar? Hadiah. Dewa Pedang Wushuang mana mungkin diberikan untuk wanita? Tanpa moral sepertimu, yang menyimpan hadiah kuil pedang untuk diri sendiri, pasti akan dihapuskan dari wilayah selatan. Apa? Dihapus dari wilayah selatan? Tidak. Benar. Dia, Su King Sue, dia yang mengambil. Hadiah kuil pedang tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Benar, benar. Semua salah perempuan brengsek Su King Sue itu. Dia yang menghina kuil pedang. Su King Sue, untuk mendapatkan hak waris, Ya, membunuh orang tuanya sendiri. Rusak moralnya, durhaka besar. Dia sudah bukan anggota keluarga Su kami lagi. ini juga baik, Huo Nansen. Tadi, kepala keluarga Su sudah mengatakan, akan mengusir Nona Su dari keluarga Su. Su King Sue, sekarang tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Su. Karena ini, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik dengan keluarga Su. Xiao Wei, Apa maksudmu? Mengerti, mulai hari ini. Hentikan semua kerjasama antara sekte dan keluarga bangsawan di wilayah selatan dengan keluarga Su. Putus semua jalan hidup keluarga Su di wilayah selatan. Siapapun yang berani membantu keluarga Su lagi, berarti melawan. Huanan SCN. Tidak, Yang Mulia Huo, kamu tidak bisa melakukan ini. Iya, dan Xiao Wei itu, menghina Dewa Pedang tak terkalahkan terlebih dahulu. Bahkan mencuri hadiah perayaan kuil pedang. Ini bukan urusan keluarga Su. Nona Su, kamu adalah orang penting kuil pedang kami. Kamu tangguh sumu. Aku, Huo, pasti akan membantu sepenuhnya. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati Nona Su, berarti tidak menghormati Huanan SCN. Ingat itu. Yang Mulia Huo, apa maksudmu ini? Raja Su King Sue, yang mencuri hadiah perayaan kuil pedang, kamu malah mau membelanya? Huanan SCN. Memanggilmu Yang Mulia. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penguasa wilayah selatan? Tuan Pedang, Huo Nansen sudah gila. Malah mau membantu Xiao Wei itu. Bahkan ingin menghapus nama keluarga Su dari wilayah selatan. Apa? Huanan SCN. Kurasa kamu semakin mundur. Dia itu siapa?
Sampai-sampai kamu harus bersujud padanya? Dengan apa kamu memukulnya? Dengan apa? Dengan dia menghina kepala kuil pedang. Tidak menghormati dewa perang. Hari ini, bahkan ayahnya datang. Tidak akan bisa menyelamatkannya. Yang Mulia Huo berbicara sembarangan, menghina dewa pedang tak terkalahkan. Jelas-jelas dia, Xiao Wei. Yang Mulia Huo, jangan sampai kamu tertipu oleh Xiao Wei itu. Dia hanya anak buangan sekte pedang naga hijau, menantu sampah keluarga Shen, tapi berulang kali menghina dewa pedang tak terkalahkan. Anak buangan, menantu sampah, benar. Dewa pedang, berani-beraninya kamu membicarakan yang mulia itu. Yang bisa membuka gerbang surga dengan satu pedang. Sejak 100 tahun lalu. Sudah mencapai puncak tingkat suci, hanya selangkah lagi. Untuk mencapai pencerahan. Sudah cukup. Dewa pedang tak terkalahkan yang kamu sebutkan itu sudah masa lalu. Dia tidak sebanding denganku. Kata-kata ketua kuil ini berarti dia sudah mencapai tingkat dewa pedang. Hahaha. Kalian semua dengarkan, Xiao Wei ini. Bahkan bilang dewa pedang Wushuang tidak sebanding dengannya. Huan Xian, bocah ini menghina dewa pedang Wushuang di depan semua orang. Kamu masih mau membelanya? Hai, Ketua kuil pedang, dewa pedang Wushuang yang legendaris. Akan datang langsung ke acara penandatanganan ini. Jika kamu terus membiarkan bocah itu berulah dan membuat marah orang itu, seluruh wilayah selatan akan terkena imbasnya. Huan Sen, aku tidak peduli siapa bocah itu. Bagimu, tapi hari ini, hanya dengan statusmu sebagai penguasa wilayah selatan, kamu tidak bisa melindunginya. Xiao Yi, Jua Pedang Wushuang, sudah menjadi yang terkuat di Dakin. Siapa kamu ini? Kamu berani bilang dia tidak sebanding denganmu? jika bicara status, kamu bahkan tidak pantas berbicara di hadapanku. Xiao Wei, kamu cari mati. Kurang ajar. Berani bertindak di hadapan penguasa wilayah selatan? Huan Sen, kamu benar-benar mau membelanya? Jangan salahkan aku nanti. Apa? Pil naga suci tingkat 7? Aku Liang Tian, sudah berlatih lebih dari 30 tahun. Juga termasuk jenius latihan terbaik di wilayah selatan. Hari ini, aku akan membunuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mundur. Sujud. Tiga 30 tahun belum mencapai ranah ilahi. Dia pantas disebut jenius? Aku Xiao Wei, bicara pasti ditepati. Jika Liang Tian hari ini bersujud dan minta ampun padaku, aku akan mengampuni nyawanya. Jangan-jangan dia benar-benar dewa pedang Wushuang? Kalian, sujud sekarang juga. Aku masih bisa memberi kalian jalan hidup. Xiao Wei. Jangan terlalu kurang ajar. Keluarga Su kami adalah mitra sekte pedang naga hijau. Kamu sudah melukai Tuan Jianzi, pendekar pedang naga hijau. Pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Benar, Xiao Wei. Kamu tidak boleh menyentuh kami. Hanya punya sedikit kekuatan saja di wilayah selatan ini. Sekte pedang naga hijau adalah segalanya. Pemimpin, pendekar pedang naga hijau tak terkalahkan di wilayah selatan. Kamu sudah mengkhianat. Kalau masih bandel dan berani menyentuh keluarga Su, kau akan benar-benar mati. Baik, kuharap kau ingat perbuatanmu hari ini. Tuan Huonan Sen. Hapus nama keluarga Su dari wilayah selatan, putus semua jalur hidup mereka. Kau yang bilang, jangan main-main. Tentu bukan main-main. Di wilayah selatan, siapapun yang berani bantu keluarga Su lagi, berarti jadi musuhku, Huonan Sen. Baik, urusan selanjutnya serahkan padamu. Siap. Hei, bawa anjing mati itu. Keluar, serat. King Sui, kita pergi. Kembalikan semua hadiah ini ke grup Su. Siap. Kalian Sabrina, minggat dari wilayah selatan sebelum malam ini. Wilayah selatan tak butuh orang-orang bodoh seperti kalian. Ada apa, King Sui? Tuan Liang Tian, memang tak sehebat ayahnya, pendekar pedang naga hijau, tapi hampir setara. Dengan Tuan Huo, kau bisa membelahnya dengan satu telapak tangan? Xiao Wei, kau sebenarnya siapa? Sudah kukatakan padamu. Akulah pemimpin kuil pedang, dewa pedang tak terkalahkan, yang mereka sebut. Bohong, tadi di balai perjamuan. Kau bilang kau lebih hebat dari dewa pedang tak terkalahkan. Mana mungkin kau dewa pedang tak terkalahkan?
Ada berapa kata jujur dari mulutmu? Semuanya benar. King Sui, meski banyak hal sulit kau pahami. Sekarang, tapi satu hal. Harus kau percaya. Aku, Xiao Wei, berjanji akan melindungimu seumur hidup. Mulai hari ini, tak ada lagi yang berani menghina di seluruh wilayah selatan. Semua yang terjadi hari ini, seperti yang kau katakan. Apa yang dijanjikan Xiao Wei? Pasti ditepati. Pertunanganmu dengan Liang Tian sudah batal. Pertunangan ini dari awal cuma omongan. Di wilayah selatan, sekte pedang naga hijau adalah penguasa. Sekali Liang Tian bicara, lebih efektif dari kontrak. Karena dia sudah bilang begitu di balai perjamuan, ya pertunangan batal. Tapi bagus juga, ini hal baik. Taruhan kita, jangan lupa. Taruhan? Xiao Wei, kau serius? Kamu pikir aku bercanda? Aku, Xiao Wei, dalam hidupku, selalu menepati janji. Aku bilang akan membuat Liang Tian berlutut. Maka kakinya akan patah dan kekuatannya akan hilang. Aku bilang akan membuat seluruh Nanyu menghormatimu. Maka dengan cara yang keras, aku akan memutus jalan keluar keluarga Su. Lalu, penguasa Nanyu akan membangun reputasimu. Aku bilang akan menghancurkan King Long Jianzong, maka dengan sikap yang menghancurkan, langit Nanyu ini akan kugulingkan. Xiao Wei, kalau bukan karena kamu hari ini, Aku mungkin sudah kehilangan muka, memilih mati. Atau menanggung penghinaan dan kehilangan harga diriku yang terakhir. Xiao Wei, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi ada beberapa hal yang harus kusampaikan padamu hari ini. Liang Tian adalah putra King Long Jianzong. Kamu mempunyai hari ini, ayahnya, King Long Jianzun, pasti tidak akan membiarkanmu. Konon, kekuatan King Long Jianzun setara dengan Guo Zunzi, bahkan lebih tinggi satu tingkat. Jika dia tidak peduli dengan urusan duniawi, posisi penguasa Nanyu mungkin akan menjadi miliknya. Meskipun kamu bisa mengalahkan Guo Zunzi, tapi melawan King Long Jianzun, mungkin tidak ada peluang menang. jadi, Aku tahu apa yang kamu katakan pasti akan kamu lakukan. Tapi aku tidak ingin kamu mati, jadi aku harap kamu bisa menerima saranku dan pergi dari Jincheng. kalau aku pergi, kamu bagaimana? Terima kasih atas niat baikmu, tapi kamu tidak perlu khawatir untukku. Karena aku sudah bilang, bahkan jika ayah Liang Tian datang, dia hanya akan berlutut dan memohon ampun. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Sudahlah. Kalau kamu sudah buat tekad, aku akan menemanimu. Sungguh? Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku dalam kesulitan, aku dan grup Su mungkin sudah berada dalam situasi yang tidak bisa diselamatkan. Aku tidak seperti Sunyu dan Suyao, dua orang bodoh itu. Aku tahu siapa yang membawa semua ini hari ini. Kalau kamu memang harus melawan King Long Jianzong, aku akan menemanimu sampai akhir, boleh? Sungguh? Baik. Ayo pergi. Nona Su, silakan naik mobil. Mobil ini milikmu? Ya, Tidak ada satu kata pun yang jujur dari mulutmu. Jiang Lan. Pastikan Nona Su pulang dengan selamat. Aku mengerti, Tuan. Keluar sekarang. Huanansen dari wilayah selatan menghadap paduka pemimpin istana. Mohon ampunan paduka pemimpin istana. Sudahlah. Kau Huanansen telah memimpin wilayah selatan bertahun-tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada jeripayah. Untuk kejadian hari ini, anggap saja sebagai tebusan kesalahan. Terima kasih, Tuan. Xiao Wei telah menghancurkan upacara penandatanganan keluarga Su. Dia begitu saja dibiarkan pergi. Ini semua salah Su King Sui. Dia membuat keluarga Su kehilangan muka di depan begitu banyak sekte dan keluarga terhormat. Memalukan sekali. Jangan pergi dulu. Tinggal makan dulu. Keluarga Su sudah dicoret dari wilayah selatan. Siapa yang mau makan di rumah kalian? Kalian pembawa Sayao. Siapa yang dekat pasti kena nasib buruk. Sudah datang sampai sini. Bagaimana cara kalian bicara? Pergi. Cepat pergi. Dia cuma murid buangan pendekar pedang naga hijau, mantan menantu keluarga Shen. Sok jago karena punya sedikit kemampuan. Berani meremehkan keluarga Su. Menurutku dia cuma pura-pura gagah. Cuma berani tunjuk kekuatan di keluarga Su. Kalau dia benar-benar lebih hebat dari Dewa Pedang Tiada Dua, kenapa? Tidak langsung serang sekte pedang naga hijau, malah datang ke keluarga Su. Cari perhatian, Xu Qingxue. Bagaimana bisa tertarik padanya? Mungkin. Huanian Xian dan Xiao Wei sudah saling kenal sejak lama. Xu Qingxue ingin menjilat Huanansen. Makanya ada drama hari ini. Maksudmu? Kejadian hari ini, semua direkayasa Xiao Wei sendiri? Ya. Tidak juga. Kakak, cepat ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Wei memang punya sedikit keberuntungan. Dapat beberapa kesempatan. Tapi pada dasarnya, dia tetap murid buangan pendekar pedang naga hijau. Sehebat apapun, mana bisa menyaingi pendekar pedang naga hijau? Tapi, kalau berpura-pura jadi Dewa Pedang Tiada Dua, bahkan pendekar pedang naga hijau akan merasa was-was. Tidak berani menuntut. Kau benar. Dewa Pedang Tiada Dua tidak muncul selama 100 tahun.
Siapa yang mengenalinya? Xiao Wuyi pasti memanfaatkan hal ini untuk merancang drama besar ini. Memalsukan token hanya untuk menakut-nakuti. Rencana dengan Xiao Wei berjalan dengan baik. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa Tuan Jianzi adalah murid dari Dewa Pedang tak terkalahkan. Itulah mengapa identitas Xiao Wei akhirnya terbongkar di depan umum. Tanpa pilihan lain, dia menggunakan kekuatan Huo Shizun untuk menekan Tuan Jianzi. Tapi ini juga membuatnya bermusuhan dengan sekte pedang naga hijau. Kakak tertua, adik kedua. Ada apa? Terburu-buru sekali. Apa yang terjadi? Orang penting dari kuil pedang baru saja mengirim pesan dari jauh. Katanya dia tidak akan datang ke pesta malam ini. Dia juga bilang akan menuntut kejadian hari ini sampai tuntas. Apa yang ku bilang? Xiao Wei kali ini membuat masalah besar. Dia tidak hanya menyinggung sekte pedang naga hijau, tapi juga menyinggung dewa tak terkalahkan dari kuil pedang. Pasti Dewa Pedang tak terkalahkan tidak puas dengan hadiah berharganya yang dicuri, makanya dia marah besar. Itu berarti Xiao Wei si brengsek itu akan segera hancur. Tidak hanya dia, tapi juga Su Qingsui, Huan Yansen. Semua yang menyinggung keluarga Su hari ini tidak akan luput. Pemimpin kuil. Katakan, apa yang kau inginkan? Pemimpin, apakah Anda sudah mencapai tingkat Dewa Pedang? Aura terlalu halus, pedang menembus 9 misteri. Aku pikir tingkat Sage. Sudah puncaknya, tapi ternyata saat benar-benar memasuki tingkat Dewa Pedang, baru kusadari perbedaan antara manusia dan dewa. Huo Nansen berani meminta bimbingan Dewa Pedang. Mendapat bimbingan Anda. Lebih baik dari 10 tahun latihan. Jalan dewa sudah terbentuk. Urusan duniawi seperti tali yang menarikku. Hanya dengan menyelesaikan keinginan ini, aku bisa benar-benar menjadi dewa. Terbang ke alam dewa. Huo Nansen, jika kau menerima sebab ini, maka kau harus membalas dengan akibat. Pemimpin, silakan katakan. Huo Nansen akan mengorbankan segalanya, tanpa ragu. Tidak lama lagi, aku akan terbang ke alam dewa. Aku ingin kau dari sekarang, berusaha sekuat tenaga untuk membantu Nona Su Qingsui. Jadikan dia penguasa baru di wilayah selatan. Nona Su yang hari ini, dia dan pemimpin. Sebenarnya apa hubungannya? 100 tahun tidak bertemu, kau semakin tidak tahu aturan. Huo Nansen, urusan Xiao Wei, kamu berani mengetahuinya? Ya, hamba pantas mati. Kamu hanya perlu tahu, Nona Su Qingsui ini adalah karma terbesar dalam hidupku, itu sudah cukup. Hamba menjadi, hamba bersedia mengangkat Nona Su Qingsui sebagai penguasa wilayah selatan. Kendala yang menggangguku selama ratusan tahun, begitu mudah terpecahkan. Aku telah memasuki tingkat Daosu. Ilmu pedangku, ternyata sudah mencapai kesempurnaan. Hahaha. Bakatmu hanya bisa menanggung pencerahan sebesar ini. Sedikit kekuatan ini, bagiku tidak berarti. Tapi bagimu sudah mencapai batas. Terima kasih banyak, Tuan Kuil, atas kebaikanmu yang besar. Huo Nansen tidak bisa membalasnya. Ini hanya karma, ingat janjimu tadi. Jika kamu ingkar, meskipun aku di alam dewa, aku bisa membelah langit dan bumi dengan satu pedang, mengambil nyawamu. Tuan Kuil tenang saja, jika ada orang yang berniat jahat pada Nona Su Qingsui, mereka harus melewati mayat Huo Nansen terlebih dahulu. Bagus sekali. Tuan Kuil tunggu. Hamba masih ada satu hal untuk dilaporkan. Katakan. Sekte Pedang Naga Hijau akan mengadakan pertemuan uji pedang. Yang diadakan sekali 10 tahun 2 hari lagi. Mereka akan mempersembahkan pedang naga di Paviliun Ling Xiao, Villa Naga Hijau. Ketujuh sekte besar wilayah selatan akan hadir saat itu. Pedang naga. Meskipun aku sudah mencapai tingkat dewa pedang, bisa menciptakan pedang dengan satu pikiran. Membunuh ribuan, tapi pedang naga ini adalah teman yang menemaniku selama setahun. Tuan Kuil tidak tahu, pendekar pedang naga hijau itu mengatakan pedang naga adalah pedang dewa yang diberikan oleh dewa padanya, malah mengklaim pedang naga sebagai miliknya. Dia mengaku itu adalah harta pusaka sekte pedang naga hijau. Sungguh tidak tahu malu. Aku sudah lama menyaksikan keburukan sekte pedang naga hijau. Jika bukan karena terobosan saya, dikhianati oleh Lian Tian, membuatku menjadi bodoh selama 3 tahun. Tuan Kuil, hamba benar-benar tidak bisa menerima pedang naga dinodai oleh orang seperti itu. Asalkan Tuan Kuil setuju, hamba akan langsung menyerbu sekte pedang naga hijau untuk merebut kembali pedang naga untukmu. Tidak perlu, aku masih memiliki urusan karma yang belum selesai dengan sekte pedang naga hijau. Lalu maksud Tuan Kuil adalah? Sebarkan kabar, 3 hari lagi aku akan menghadiri pertemuan uji pedang. Xiao Wei selalu menjunjung tinggi tata krama. Sebelum menghancurkan sekte pedang naga hijau, perlu memberitahu mereka dulu. Baik, hamba mengerti, hamba akan segera melakukannya. Pemimpin kuil, hari ini Liang Tian berkali-kali menyinggung Anda, mengapa Anda tidak langsung membunuhnya?
Sekarang aku mengirimnya ke 6 jalan reinkarnasi. Bukankah itu terlalu murah baginya? Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri. Sekte pedang naga hijau yang dia banggakan, dihancurkan olehku. Hanya dengan begitu, karmanya bisa dilunasi. Omong-omong pemimpin kuil, sekarang di dunia persilatan beredar kabar bahwa Anda akan muncul. Dipertunjukkan pedang sekte pedang naga hijau 3 hari lagi. Kabar ini adalah aku yang menyuruh Huonan-sen menyebarkannya. Kuil pedang telah lama diam, banyak orang sudah lupa. Siapa penguasa dunia ini? Anda ingin membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. 36 tiang kuil pedangku, masing-masing adalah pejuang setengah dewa. Itu pun hanya 1/10 dari kekuatan kuil pedangku. Sementara itu, tetua tertinggi sekte-sekte top. Hanya beberapa cermin transformasi dewa, bahkan cermin Daozu pun sedikit. Mengatakan mereka adalah ayam, itu sudah memuji mereka. Mereka hanya sekumpulan semut. Lalu, pemimpin kuil, tindakan Anda ini. Jianglan, kamu sudah memasuki alam dewa. Tidak jauh lagi untuk naik menjadi dewa. Hambatan terbesar di jalan menuju dewa adalah berbagai karma duniawi. Tindakanku ini adalah untuk menyelesaikan karmaku. Yang Anda maksud adalah Nona Su Kingsue. Benar, kali ini aku akan memberi selamat kepada Su Kingsue. Menepati janjiku. Aku tidak hanya akan pergi ke pertunjukan pedang sekte pedang naga hijau, aku juga akan, atas nama grup Su, memberitahu sekte-sekte yang hadir, besok pukul 9 pagi datang ke grup Su untuk membahas urusan kerjasama. Kabar bahwa Huonan-sen membantu Su Kingsue sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia kultivasi selatan. 9 sekte besar ini, jika mengakui Su Kingsue, besok akan muncul tepat waktu. Jika mereka terlambat atau tidak hadir, mungkin mereka akan menghilang dari selatan. Su Kingsue. Sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia kultivasi selatan. Jika 9 sekte besar mengakui Su Kingsue, besok akan muncul tepat waktu. Jika mereka terlambat atau tidak hadir, mungkin mereka akan menghilang dari selatan. Orang tua yang tidak mati-mati. Hanya sebuah teknik rahasia terlarang, tidak mau mengajarkannya padaku. Diserap habis kultivasinya sampai mati. Itu juga salahmu sendiri. Selamat kepada Tuan Pedang, berhasil mencapai alam Daozu. Besok adalah hari pertandingan uji pedang. Xiao Wuye berani datang. Aku akan membuatnya tidak bisa pulang. Kingsue, hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku akan memberimu hadiah besar. Xiao Wei, apakah kau benar-benar tidak merasa khawatir sama sekali? Yang akan kau hadapi adalah sekte pedang naga hijau, kekuatan terkuat di selatan. Yang akan dihadapi sekte pedang naga hijau adalah penguasa dunia ini. Sudahlah, aku akan menemanimu gila sekali. Jika bisa berakhir dengan gemilang, maka hidup ini tidak sia-sia. Mereka bisa mati di bawah pedangku adalah kehormatan bagi mereka. Mendapatkan akhir yang gemilang seperti ini dalam hidup. Mereka harus berterima kasih padaku. Xiao Wuye, kau benar-benar tidak takut mati. Berani benar mengejar sampai ke pertandingan uji pedang ini. Wah, kakak Kinsue. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa melihatku? Sepertinya tidak senang. Aku tebak. Apakah kau bingung? Kenapa Huonan-sen sudah menghapus keluarga Kusu dari selatan, tapi kami masih bisa baik-baik saja? Muncul di pertandingan uji pedang ini? Aku hanya malas membunuh kalian satu persatu seperti semut. Kebetulan ini kesempatan untuk menangkap kalian sekaligus. Haha. Kalau soal mulut keras, kau Xiao Wei adalah nomor 1 di selatan. Terakhir kali upacara penandatanganan, kau kabur. Tak disangka kau berani mengejar sampai sini. Kau mungkin tidak tahu. Dewa Pedang Wushuang marah besar karena kau mencuri hadiahnya. Dia bilang akan mengejar masalah ini sampai tuntas. Kebetulan hari ini, dia ada di sini. Kau sampah yang naik jabatan dengan menjual diri, pantas menggonggong di sini. Su Kingsue, kau berani memukulku? Tamparan ini untuk menghina tunanganku. Tamparan ini untuk kelakuanmu yang hina dan menjerat saudara. Tamparan ini untuk ketidaksetiaan dan ketidakpatuhanmu, membuat ayahku sakit parah. Su Kingsue, kau benar-benar tidak tahu aturan. Ini adalah sekte pedang naga hijau, bukan tempatmu berbuat semaumu. Pergi. Xiao Wuyi, kau. Aku tidak membunuh kalian sekarang. Hanya ingin membuat kalian mati dengan mengerti. Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing dan lihat baik-baik. Bagaimana keluarga Su menghilang dari selatan. Sekte pedang naga hijau. Bagaimana aku menghancurkannya dengan satu pedang. Hari ini adalah pertemuan uji pedang Qinglong Jianzong yang diadakan sekali setiap 10 tahun. Atas nama Qinglong Jianzong, saya menyambut kalian semua. Ayah saya hari ini sedang tidak enak badan, jadi pertemuan uji pedang kali ini akan saya pimpin. Kalian melihatku, kenapa tidak bersujud? Jianzi Daren ada di sini. Berani-beraninya kau tidak bersujud. Kau cari mati?
Liang Tian. Kau melihatku, kenapa tidak memberi hormat? Xiao Wuyi, kau benar-benar datang. Liang Tian, apakah aku tidak cukup kejam waktu itu? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu di hadapanku. Ribuan pedang bergema. Bisakah kau menahannya? Kalau begitu, cobalah bersujud. Lihat apakah aku bisa menerimanya. Baik. Xiao Wuye memberi hormat. Bagaimana, Liang Tian? Masih berani menerima sujudanku? Liang Tian, bagaimana aku belum bersujud? Kau sudah tidak tahan? Omong kosong. Aura pedang tadi jelas adalah ujian. Dari Wushuang Jianshen untukku. Benar-benar keras kepala. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Liang Tian, perlu aku bersujud lagi padamu? Liang Tian, perlu aku bersujud lagi padamu? Wushuang Jianshen baru saja mengirim pesan batin padaku. Aura pedang itu terlalu kuat, aku hampir tidak bisa menahannya. Pesan batin tadi memberitahuku, ingin membuka upacara pedang suci. Pedang naga suci, tapi Jianzi Daren. Xiao Wuye yang tidak berarti ini. Pasti akan kuhabisi nanti. Mari buka upacara pedang suci dulu. Jangan sampai membuat Wushuang Jianshen marah. Menjerti? Pedang naga suci. Apa? Apa yang terjadi? Pedang naga suci tidak ada yang menyentuh, kenapa bisa mengeluarkan suara naga? Kenapa? Tentu saja karena pemilik pedang naga suci sudah datang. Liang Tian memberi hormat pada Wushuang Jianshen. Bodoh. Xiao Wuye, Wushuang Jianshen sudah tiba. Cepat bersujud. Liang Tian, di sini bahkan langit pun tidak terlihat. Bagaimana kau tahu Xuan Jianshen datang? Apa maksudmu? Ucapanmu memang benar, tapi yang harus disujud bukan langit, melainkan aku. Xiao Wuye, apa maksudmu? Karena aku adalah Wushuang Jianshen. Xiao Wuyi, kau hilang. Sang Dewa Pedang sudah datang. Kau masih berani memalsukannya? Xiao Wuye, kau mencuri hadiah pernikahan Sang Dewa Pedang tak terkalahkan. Dan merusak upacaraku, mana mungkin Sang Dewa Pedang tak terkalahkan tidak marah. Sudah kukatakan, akulah Sang Dewa Pedang tak terkalahkan, dan yang membuatku marah adalah kalian. Bajingan, kau berani menghina Sang Dewa Pedang tak terkalahkan hari ini. Aku, Liang Tian, akan menghabisimu lagi. Bajingan, berani menghina Sang Dewa Pedang tak terkalahkan. Aku, Liang Tian, akan menghabisimu lagi. Liang Tian. Inikah seluruh kekuatanmu? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Semut kecil di tingkat Daozu. Berani melukaiku? Tidak. Ini pasti ilmu hitam. Pedang, datang. Gemuruh pedang menggema di langit, tak tertandingi sepanjang masa, mana mungkin. Bakat pedangmu, mana mungkin lebih kuat dariku. Mengapa? Jawabannya sudah kukatakan padamu. Karena akulah pemilik pedang naga dewa ini. Sang Dewa Pedang tak terkalahkan. Liang Tian, 3 tahun lalu, aku sedang bertapa. Kalian menyergap dan menipuku, membuatku jadi idiot selama 3 tahun penuh. Kalian benar-benar mempermalukan leluhur tertinggi kalian. Ling Feng, hari ini aku akan memutuskan karma ini. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kau bukan Sang Dewa Pedang tak terkalahkan. Hari ini, aku, Liang Tian, juga akan membunuhmu.
100 tahun telah berlalu, aku, iblis langit dari Divine Realm, telah kembali. Kukatakan aura ini kenapa sangat familiar, ternyata kau. Iblis dari luar domain. Xiao Wuyi. 100 tahun lalu kaulah yang membunuhku. Kali ini, aku tidak akan kalah lagi padamu. Dulu kau lolos dengan rohmu. Aku menyuruh istana pedang mencarimu selama 100 tahun. Tak kusangka kau malah datang sendiri mencari kematian. Aku telah berlatih ilmu hitam selama 100 tahun. Menunggu. Hari ini. Xiao Wuyi. Madalakau. Hai, Apa? Kau telah mencapai tingkat Dewa Pedang? perbedaan tingkat bukanlah sesuatu yang bisa disamakan. Dengan satu ilmu hitam, iblis dari luar domain, hari ini. Aku akan menghancurkan roh dan jiwamu. Aku tidak rela. Iblis dari luar dunia telah musnah, sekte pedang naga hijau telah tumbang. Semua karmaku di dunia fana telah terselesaikan. King Sui, Jianglan akan melindungimu seumur hidup. Kita bertemu lagi di dunia dewa.